Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah farmakognosi lagi. Yang kali ini kita temanya adalah berkaitan dengan alkaloid. Oke, jadi alkaloid nanti teman-teman akan sangat erat kaitannya dengan atom ini, yaitu suatu nitrogen. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita lihat tujuannya dulu ya untuk kali ini. Diharapkan yang pertama nanti teman-teman tahu apa sih itu alkaloid. Yang kedua, teman-teman juga mengerti karakteristik dari alkaloid itu sendiri. Jadi beda-beda ya antara senyawa satu dengan lainnya. Kayak kemarin glikosida ada karakteristiknya. Ini juga alkaloid ada karakteristiknya sendiri. Lalu yang ketiga, nanti akan ada suatu klasifikasi atau jenis-jenis atau golongan dari alkaloid itu sendiri. Nah, yang keempat adalah nanti ada beberapa contoh dari simplicia yang mengandung senyawa alkaloid. Baik, yang pertama kita masuk ke pendahuluannya dulu. Oke, ini sama seperti kuliah-kuliah sebelumnya yang kemarin ya, jadi tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Pada intinya, alkaloid itu merupakan suatu metabolit sekunder. Oke, lalu sebelum kita membahas tentang alkaloid itu apa, sebelum jauh, maka kita harus kembali ke definisinya dulu. Nah, untuk definisi itu banyak sekali yang mendefinisikan alkaloid itu. Contohnya ada di Science Direct atau Elsevier, ada Britannica juga yang biasa saya lihat juga ya. Lalu ada Merriam-Webster, itu mereka punya definisi yang beda-beda. Dalam tanda kutip ya, maksudnya tidak 100% sama. Tetapi di antara ketiganya ada satu persamaan, yaitu adanya suatu senyawa nitrogen. Nah, kita lanjut. Nanti kalau yang ini teman-teman baca sendiri silakan. Oke, ini juga untuk definisinya kembali ya. Yang definisi nanti yang paling bawah. Nah, ini kalau teman-teman nanti baca, ini nanti bisa dibaca sendiri, tapi pada intinya tulisan ini menjelaskan bahwa alkaloid itu suatu senyawa yang sangat sulit untuk didefinisikan gitu ya. Karena mereka tidak merepresentasikan suatu kelompok yang homogen, jadi sangat heterogen, baik itu dari sisi kimiawinya, biokimianya, ataupun secara fisiologis dan sebagainya itu memang broad range, artinya yang sangat variatif gitu ya. Nah, si alkaloid ini juga sumbernya itu dari berbagai macam ya. Kalau memang paling banyak ada di tanaman, tetapi juga beberapa kita dapat jumpai di hewan, jamur, bakteri gitu ya. Ya walau alam itu memang sedikit atau memang penelitiannya yang belum banyak dilakukan di sampel-sampel tersebut. Oke. Selain itu juga alkaloid juga sudah bisa kita sintesis gitu ya. Jadi tidak harus ambil dari tanaman tapi juga bisa kita sintesis sendiri gitu. Oke, jadi karena memang sulitnya untuk melakukan pendefinisian dari alkaloid itu sendiri, maka kita ambil jalan tengahnya. Jadi secara sederhana, alkaloid itu definisinya seperti ini. Kita ambil secara farmasi dan ini yang banyak sekali dipakai di dunia kefarmasian, yaitu alkaloid itu maksudnya adalah suatu senyawa yang memiliki suatu komponen nitrogen. Dasarnya itu ya ada nitrogennya yang berasal dari tanaman atau organisme lain itu yang mereka itu aktif secara fisiologis gitu ya, yang punya ini apa aktivitas farmaseutis gitu. Oke. Jadi tidak kalau misalnya kita punya HCN asam cyanida itu nggak termasuk alkaloid ya karena ya selain itu juga beracun dan apa namanya suatu bahan kimia dan tidak berasal dari tanaman secara dalam tanda kutip ya ini maksudnya diisolasi dari tanaman gitu ya. Jadi nggak serta merta yang N itu pasti
suatu alkaloid gitu ya. Tetapi suatu alkaloid punya ciri khas yaitu memiliki atom N gitu. Seperti ini. Ini contohnya, teman-teman lihat ya, ada kafein, morfin, dan berbagai macam senyawa alkaloid ini mereka punya komponen atau konstituen atom N di struktur mereka. Oke, jadi kalau kita bahas tentang alkaloid pasti nggak jauh-jauh dari nitrogen. Baik, itu tadi pendahuluannya, definisinya. Lalu kita masuk ke karakteristiknya. Oke, karakteristiknya ada dua. Yang pertama secara umum, yaitu utama, dan yang kedua nanti secara karakteristik yang lebih umum lagi ya. Ini khususnya tuh seperti ini, yaitu karakteristik alkaloid utamanya sama ya, kita jumpai lagi, dia mengandung atom N. Tuh. Lalu atom ini nih biasanya berada dalam konformasi cincin heterosiklik. Walaupun tidak selalu ya, tetapi kebanyakan seperti itu. Kalau teman-teman bingung maksudnya cincin heterosiklik seperti apa itu, maksudnya seperti ini. Kalau yang ini homosiklik dan ini yang heterosiklik. Kalau homosiklik itu suatu siklik yang cincinnya itu isinya sama semua komponen atomnya. Tetapi kalau heterosiklik itu ada atom lain selain atom penyusun siklik ini. Yang kedua, secara biosintesis, kebanyakan alkaloid ini biosintesisnya berasal dari prekursornya itu asam amino. Nah, contoh-contoh asam amino yang paling banyak sebagai prekursor, contohnya ada di kanan bawah itu. Ada lisin, fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Lalu secara asiditas atau maksudnya sifat kebasaan itu ya, alkaloid ini sifatnya alkali, yaitu basa, sama ya seperti namanya alkaloid, dia berasal dari kata alkali yang artinya basa. Lalu untuk organoleptis atau pemberian, jadi alkaloid ini umumnya rasanya pahit, ya selain alkali dia juga rasanya pahit. Lalu umumnya memiliki bau khas yang cukup kuat dan umumnya tidak berwarna, tetapi tidak selalu ya, karena ini umumnya aja, sebagian besar pasti ada pengecualian. Oke, untuk karakteristik yang kedua yang lebih umum lagi secara sifat fisika kimia, yang pertama aspek garam. Jadi karena senyawa ini sifatnya alkali, maka ketika kita tambahkan suatu asam atau ketika alkaloid berinteraksi dengan asam, maka dia dapat berubah menjadi garam alkaloid. Ya, sama ya, asam plus basa sama dengan garam. Lalu bentuk dan kelarutannya. Di alam itu, alkaloid ini punya dua bentuk. Yang pertama bentuk bebas, kayak yang tadi itu ya, yang sebelum kena asam. Yang kedua bentuk garamnya. Untuk bentuk bebas, umumnya dia kurang larut dalam pelarut polar atau air. Untuk bentuk garamnya, jelas ya, garam di mana-mana itu umumnya mudah larut dalam air. Sama kayak glikosida kemarin, ketika dalam bentuk garam, dia lebih mudah larut dalam pelarut polar gitu ya. Nah, tentu ada pengecualian gitu ya. Untuk bentuk bebasnya, harusnya mudah larut dalam pelarut organik yang non-polar itu ya. Tapi ada pengecualian kayak kafein, efedrin, kodein, itu dia juga bisa larut air. Lalu pengecualian lainnya, morfin, theobromine, dan teofilin dalam benzen, morfin dalam eter itu harusnya mudah, tetapi di sini kurang terlalu mudah untuk larut dalam pelarut organik tadi. Lalu yang ketiga, secara konsistensi. Ada dua macam, yang pertama padat, yang kedua cairan gitu ya. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di konstituen atom O. Jadi, alkaloid yang mengandung atom O umumnya itu bentuknya padat, sedangkan alkaloid yang tidak mengandung atom O umumnya bentuknya cair dan mudah menguap. Selain itu, kita juga bisa lihat stabilitasnya. Pada umumnya lagi, si alkaloid ini terdekomposisi atau rusak kalau kita kasih panas ya. Umumnya, kecuali ada beberapa alkaloid. Contohnya kayak strychnine dan kafein. Kafein contohnya kayak di kopi lah gitu ya. Lalu deteksi ini nanti teman-teman pelajari di fitokimia, yaitu alkaloid ini bisa dideteksi dengan reaksi Wagner dan Regendorf. Oke,
Baik, secara umumnya karakteristiknya seperti tadi. Lalu alkaloid pada tanaman, kita membahas sedikit ya. Yang pertama, lokasinya. Jadi secara alamiah, lokasi alkaloid itu bisa berada di berbagai organ tanaman itu sendiri. Bisa di bijinya, buah, batang, akar, daun, dan lain-lain gitu ya. Jadi tersebar luas. Lalu untuk fungsinya, secara umum bagi tanaman itu biasanya sebagai zat racun tanaman. Karena ternyata banyak alkaloid juga yang bersifat racun. Tanaman beracun mengandung alkaloid, nah gitu ya. Lalu yang kedua, merupakan suatu produk akhir dari detoksifikasi atau metabolisme tanaman itu sendiri. Benar ya, jadi yang kalau metabolit sekunder itu awalnya juga merupakan suatu metabolisme dari metabolit primer, itu juga ada hubungannya gitu ya. Yang ketiga, bisa jadi juga sebagai cadangan unsur nitrogen. Nah, kalau manfaatnya bagi manusia apa? Ya jelas banyak sekali gitu ya, karena banyak sekali aspek farmaseutis dan aktivitas farmaseutisnya gitu ya. Lalu untuk kadar alkaloid di tanaman itu sangat bervariasi ya, dari yang sangat kecil hingga cukup besar di tanaman. Lalu untuk tata nama, nanti teman-teman bakalan banyak menjumpai nama-nama alkaloid itu biasanya berakhiran in. Bahasa Indonesia kita sebut in ya, dalam bahasa Indonesia. Akhirannya in. Tapi bahasa Inggrisnya biasanya berakhiran ina atau ine gitu ya. Contohnya ada kokain, atropin gitu ya. Nanti di bawah itu kalau teman-teman lihat di bawah juga ada contohnya ya. Nah, selain itu penamaannya juga kadang-kadang bervariatif ya, bisa dari tanaman penghasilnya gitu ya. Contohnya kokain dari Erythrocylum coca, jadinya kokain ya. Dari genusnya, contohnya Atropa belladonna, ada yang menamakan senyawa mereka atropin. Lalu ada bahan penghasilnya, ada yang dihasilkan dari ergot, namanya ergotamin. Lalu dari aktivitasnya, emetikum menjadi emetin, dan penemunya sendiri, si namanya ya. Contohnya Pelletierina. Ini nggak perlu dihafal, tapi yang jelas penamaan suatu senyawa itu memang uh, variatif, banyak ya, terserah yang menemukan senyawa itu ya. Oke. Nah ini yang bawah nanti bisa dibaca sendiri. Tadi sudah dijelaskan di awal ya. Oke, untuk jenis dan klasifikasi kita masuk ya. Jadi apa sih alkaloid itu tadi sudah dibahas. Lalu kita masuk ke jenis atau klasifikasi dari alkaloid. Oke. Ulang dikit ya. Jadi sama tadi, alkaloid itu tidak memiliki nama yang sistematik karena memang klasifikasinya sangat anggotanya tuh sangat ini ya, sangat variatif dan tidak sehomogen itu. Untuk sementara ini memang sistem klasifikasi yang banyak diterima itu ada dua macam. Yang pertama berdasarkan biosintesisnya, yang kedua berdasarkan jenis cincin heterosiklik nitrogen itu sendiri atau strukturnya gitu ya. Nah, kita lanjut aja. Yang pertama, nah sebenarnya kita bisa golongkan alkaloid menjadi banyak ini ya, banyak pembagian. Ya kayak kemarin glikosida berdasarkan strukturnya atau efeknya sama, alkaloid juga bisa golongkan dalam biosintesisnya, dalam hal ini asal asam aminonya. Oh, bukan asal asam amino ya, maksudnya asalnya asam amino atau bukan gitu ya. Lalu ada jenis nitrogennya, lalu ada struktur dia tuh siklik atau enggak siklik, lalu struktur kimia intinya tuh seperti apa, itu banyak sekali. Selain ini juga banyak, tapi tidak terdokumentasi. Tetapi yang paling sering dipakai adalah dua ini, yang paling atas dan yang paling bawah. Yang pertama adalah berdasarkan biosintesis, yaitu asalnya dia dari suatu asam amino atau bukan gitu ya. Seperti ini, jadi dibagi menjadi tiga. Yang pertama dan kedua, dia berasal dari asam amino. Disebut true alkaloid dan pseudo alkaloid. Lalu yang bukan dari asam amino, dia namanya protoalkaloid. Nah, bedanya juga apa? Yang true alkaloid
atom N itu berada pada cincin heterosiklik. Lalu pseudoalkaloid, atom N itu tidak pada cincin heterosiklik. Lalu protoalkaloid N itu berada pada cincin heterosiklik, walaupun dia secara pembagiannya itu bukan berasal dari biosintesis asam amino. Contoh asam aminonya sebelah kiri atas, lalu keterangan apa sih heterosiklik dan non-heterosiklik itu yang sebelah kiri itu ya. Jadi pada intinya atom N itu berada di dalam atau di luar dari sistem heterosiklik itu. Yang atas itu yang heterosiklik, yang bawah itu yang non-heterosiklik. Lebih jelasnya seperti ini. Nah, oke. Tetapi ini kita hanya di luarnya aja, jadi pada intinya pembagiannya berdasarkan dia itu berasal dari asam amino atau bukan, lalu dia itu merupakan N-nya itu terletak di cincin heterosikliknya atau bukan gitu ya. Oke, yang kedua berdasarkan struktur kimianya. Oke, dan struktur kimia ini sebagian besar dia berupa cincin heterosiklik ya. Dan sebagian kecil yaitu yang cuma satu dan beberapa yang tidak masuk sini ya, itu tidak merupakan suatu cincin heterosiklik. N-nya tuh di luar cincin tadi ya, kayak yang ini. Nah, kita bisa bagi menjadi banyak. Setidaknya ini yang sudah diketahui dan bisa disampaikan ya. Dan sebenarnya di luar ini juga ada, tetapi jarang dibahas. Ini yang paling sering dibahas. Ada pyridin, tropan, quinolin, isoquinolin, indol, imidazol, steroid, basapurin, dan amina. Perbedaannya di mana? Jelas perbedaannya ada di strukturnya ini ya. Jadi penggolongannya maksudnya adalah suatu alkaloid yang struktur intinya atau dia itu mengandung konformasi atau suatu struktur kimia yang ada piridinnya contohnya ini ya, atau ada quinolinnya. Oke, kita langsung. Oke, kita cepat aja pada intinya di sini teman-teman, pesan saya adalah untuk menfamiliarkan nama ini N-containing substances, maksudnya atom N ini kan bisa terjadi dalam berbagai konformasi atau berbagai senyawa ya. Nah, contoh-contohnya adalah seperti ini dan semua itu mengandung atom N. Nah, ini tidak perlu dibahas lebih jauh. Ini kalau secara apa namanya? Kita bahas satu ini dulu aja. Contohnya alkaloid piridin atau piperidin ini ya. Dia mengandung struktur piridin. Dan kalau lebih detailnya lagi, yaitu satu cincin karbon yang mengandung satu atom nitrogen. Ini satu cincin karbon, lalu ada atom nitrogennya. Lalu alkaloid yang mengandung struktur tropan. Tropan itu seperti ini ya. Ini konformasi 3 dimensinya. Lalu ini konformasi yang 2 dimensi gitu ya. Oke. Nanti teman-teman intinya difamiliarkan. Ini namanya piridin gitu ya. Ini namanya tropan, itu bentuknya seperti ini. Lalu ada yang namanya quinolin dan isoquinolin. Ini sama ya. Yang quinolin itu atom N-nya di sebelah sini. Ya, terdiri atas 2 cincin karbon. Ini 2 cincin dan 1 atom nitrogen. Perbedaannya hanya di letak atom N-nya gitu ya. Kalau yang quinolin berada di sini, yang isoquinolin berada di sebelah sini. Oke, lalu ada indol. Ini namanya indol ya, struktur indol. Lalu ini juga namanya imidazol. Oke. Lalu ada steroid dan purin. Oh, ini bentar, ini kurang ya, saya tambahkan dulu. Oke. Oke, sama ya. Jadi pada intinya alkaloid yang mengandung suatu struktur kerangka steroid ya. Kerangka steroid itu seperti ini. Lalu ada juga alkaloid yang mengandung inti purin gitu ya. Purin itu seperti ini strukturnya. Nah, nanti untuk contoh-contohnya di belakang teman-teman akan menjumpai gitu ya. Lalu yang terakhir adalah
amina, oke, yang mengandung suatu amina. Nah, perbedaannya adalah kalau yang tadi itu berupa cincin heterosiklik semua, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka untuk yang amina ini, alkaloid golongan ini itu tidak mengandung N dalam cincin heterosiklik. Nah, ini salah ini ya. Nah, ini nggak ada nih maksudnya. Oke, alkaloid ini tidak mengandung N dalam cincin heterosiklik ya. Maksudnya N itu berada di luar cincin heterosiklik gitu. Nah, kebanyakannya itu merupakan derivat sederhana dari feniletilamin dan senyawa-senyawa turunan asam amino fenilalanin atau tirosin. Oke. Nah, untuk contoh-contohnya kita nanti bahas di video yang kedua, tapi pada intinya pesan saya adalah hafalkan dan mengerti, familiarkan struktur-struktur ini dan namanya gitu ya. Piridin, piperidin itu seperti apa, propan seperti apa, quinolin, isoquinolin seperti apa, dan sebagainya gitu ya. Oke, oke, bentar. Nah, oke. Jadi ini saya perbesar saja di sini dan saya lebih detailkan sedikit. Dan ini untuk alkaloid yang masuk ke golongan amina pun, amina itu ada banyak macamnya. Kalau kita flashback sedikit ya, amina itu ada yang amina primer, amina sekunder, dan amina tersier. Bedanya seperti apa, teman-teman sudah tahu semua. Pada intinya ada di ininya ya, atom H yang diikat. Atau atom atau R atau gugus yang ini, rantai yang ini ya. R-nya itu 1 atau 2 atau 3 itu bedanya primer, sekunder, dan tersier. Kalau mau diperjelas lagi, pada intinya primer itu maksudnya yang tersubstitusi adalah hanya dengan 1 R, jadi N hanya masih 2, harusnya kan NH3. Lalu 1 H-nya itu tersubstitusi dengan R, maka disebutnya primer. Lalu ketika sekunder, yang tersubstitusi hanya itu 2, jadi rumusnya nanti R2NH. Lalu ya jika tersier, maka dia sudah tidak mengikat lagi suatu atom hidrogen, alias ketiga tangannya itu berikatan dengan R. Oke, selesai. Jadi pada intinya flashbacknya seperti ini, teman-teman nanti bisa mengerti dan memfamiliarkan struktur ini dan namanya. Begitu ya. Oke, sekian untuk video yang kali ini. Untuk video yang contoh alkaloid dan simplisi yang mengandung alkaloid, kita akan lanjutkan di video yang kedua.